reses atau tatap muka atau ketemu konstituen. Tentu pada pagi hari ini, tapi itu kita tidak bisa memastikan bahwa apa, karena itu namanya barang ekspor impor. Menjadi perhatiannya itu, ini menyangkut tentang pertanian. Jadi ada lokasi yang sekarang ini tepatnya dia masuk di dusun Kalola, itu kurang lebih 2 kilo, itu masih aksesnya masih tertutup, Pak. Tadi kan disampaikan juga bahwa ada 2 jembatan besar, artinya bentangan. Ada beberapa titik tadi diusulkan. Yang paling penting itu ada beberapa akses pertanian yang tidak bisa dilalui kendaraan, makanya itu kita prioritaskan. Saya titik ke Pak Desa, semua akses yang menjadi prioritas itu yang kita saring nanti proposalnya untuk masuk ke saya. Kalau data saya di sini yang 57 masjid gereja plural itu ada 50 juta, ada 100 juta, ada 25 juta, ada data aku di sini. Esensi perjuangan wakil rakyat tidak hanya tergambar pada tegasnya kata dan lantangnya suara dalam forum-forum rapat atau diskusi publik semata, melainkan perjuangan harus dibarengi dengan tindakan nyata yang lebih konkret sebagai bukti sang wakil rakyat memiliki kualitas mumpuni. Seperti apa upaya dan peran wakil rakyat di Sulawesi Barat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya? Berikut perjalanan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat asal Partai Perindo, Haji Ambo Intang, dalam perjalanan tugas selama 1 tahun. Sejak dilantik 27 Desember 2020 lalu, Ambo Intang sangat proaktif turun ke wilayah Dapil untuk menyerap aspirasi masyarakat. Tercatat dalam perjalanan tugasnya selama 1 tahun menjabat sebagai anggota DPRD Sulawesi Barat, pria kelahiran Wajo itu mampu menuntaskan kunjungan kerjanya di 12 kecamatan di Kabupaten Pasangkayu. Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, Ambo Intang menyerap aspirasi masyarakat di berbagai wilayah desa dan kelurahan melalui kunjungan kerja reses. Selain melakukan kunjungan kerja reses, Ambo Intang juga aktif turun memberikan sosialisasi beberapa peraturan daerah dan melakukan hearing dialog dengan masyarakat. Kiprah Ambo Intang juga terus dipertajam melalui forum formal di Gedung Dewan Sulawesi Barat, termasuk melakukan lobi dan koordinasi ke berbagai lembaga kementerian di Jakarta demi mewujudkan harapan rakyat. Tak hanya itu, Ambo Intang juga aktif melakukan kunjungan monitoring ke berbagai daerah untuk memastikan setiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berjalan baik. Perangan antara laut apa segala itu sudah peruntukannya sebenarnya itu sebagai masukan Ibu Wakil Gubernur. Tentu kita ini memperjuangkan daerah kita di mana bisa kita memikirkan ke depan, apalagi pencapaian ini sisa beberapa bulan. Tentu ada beberapa program-program yang masih jauh pencapaian visi misi atau RPJMD. Tentu kita sama-sama untuk mendorong apa yang menjadi ketergantungan di situ, termasuk keterlambatan program ini tentang perencanaan. Sebenarnya perencanaan itu hanya teknis. Keterlambatan itu pasti terlambat kalau satu OPD itu hanya satu perencanaan dia pakai, tapi pakainya 50 paket. Pasti terlambat. Kenapa kita tidak pakai perencanaan 3 atau 4? Itu sebagai masukan.
Desember tahun 2020 kami dilantik selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat selaku perwakilan rakyat. Tentu kami artinya melakukan sebagai tanggung jawab terhadap perwakilan rakyat. Ini kita melakukan agenda-agenda reses awal tahun 2021. Itu kami ada beberapa serapan aspirasi untuk menjadi program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi kami di Komisi 3 itu membidangi ada 6 SKPD. Itu Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan, termasuk Bapeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan. Jadi semua itu yang kita punya mitra, tentu kita melihat untuk bisa program apa yang bisa diprogramkan khusus Kabupaten Pasangkayu. Karena kami melakukan reses perjalanan 1 tahun itu, Kabupaten Pasangkayu menaungi 12 kecamatan. Ini perjalanan saya selama 12 bulan itu tuntas juga 12 kecamatan untuk adakan reses. Mulai Kecamatan Sarjo, Bambaira, Bambalamutu, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Pedongga, Kecamatan Tikiraya, Kecamatan Lariang, Kecamatan Baras, Kecamatan Bulutaba, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Dapurang, Kecamatan Duripoku. Alhamdulillah sudah tuntas itu 12 kecamatan. Nah, kami evaluasi untuk program anggaran 2021 dengan akhir tahun ini kami evaluasi, alhamdulillah sudah terserap sebagian untuk program yang sementara sampai sekarang masih ada program masih berjalan dalam akhir tahun ini. Termasuk di Dinas Perumahan itu khususnya Kota Pasangkayu ada beberapa kegiatan di situ kami artinya menggunakan anggaran-anggaran kebijakan di lembaga DPR termasuk pokir, termasuk Rabak Batong, saluran pembuangan. Karena kami melihat Kota Pasangkayu itu sangat membutuhkan saluran pembuangan karena kalau hujan seperti itu ya tentu di mana akses air itu tentu kita jadi pertimbangan semua. Akhirnya kita bisa jadikan prioritas itu, Pak. Kemudian semua program khususnya anggaran 2021 ini ada di perikanan, termasuk ini mungkin minggu ini bisa kita melakukan penyerahan bantuan peralatan penangkap ikan itu sekitar 170 paket khususnya Kabupaten Pasangkayu pesisir pantai. Jadi itu termasuk kami di Komisi 3 membidangi Dinas PU, kami ikut rapat finalisasi anggaran untuk penggunaan dana PEN. Alhamdulillah kami dorong untuk Kabupaten Pasangkayu kurang lebih 20 miliar. Salah satu akses pelabuhan itu sudah sementara berjalan sekarang. Jadi itulah semua kita upayakan karena itulah yang menjadi program prioritas, karena itu yang menjadi bisa kunci akses ekonomi. Itu dalam perjalanan kami juga berkunjung ke Kementerian Perhubungan kemarin tanggal 7 itu kami diterima di Kementerian Perhubungan. Alhamdulillah kami di Komisi 3 khususnya Partai Perindo kami berhasil untuk Sulbar mendapatkan anggaran 162 miliar lebih. 3 bidang itu di bidang perhubungan laut, bidang perhubungan udara, bidang perhubungan darat. Itu untuk Sulbar berbagai kabupaten, termasuk pembangunan perbaikan ke pelabuhan Pasangkayu itu mendapatkan 3 miliar lebih. Begitu juga pelabuhan Belang-Belang itu mendapatkan itu sekitar kurang lebih 21 miliar untuk pembangunan
sarana peti kemas. Itu termasuk di pelabuhan Peri Mamuju juga mendapatkan 3 miliar lebih juga. Termasuk Kabupaten Polman, pelabuhan Silopo itu dapat juga 3 miliar. Makanya itu anggaran yang sudah direncanakan untuk 2022 nanti itu 162 miliar lebih untuk 2022. Termasuk Bandara Tampak Padang itu mendapatkan sekitar 26 miliar lebih untuk persiapan pembangunan sarana untuk kargo. Karena itu semua fasilitas-fasilitas sangat penting, karena apalagi di wilayah Sulawesi Barat kita ini ada beberapa kendala-kendala yang kita hadapi, mana COVID, mana kita mengalami gempa kemarin Januari tanggal 14-15. Tapi alhamdulillah kami juga memberikan perhatian untuk berkoordinasi dengan kementerian. Alhamdulillah kita sudah bisa dapat juga perhatian dari pemerintah pusat. Ya, kalau target itu untuk target ke depan itu tentu evaluasi anggaran kita dorong masuk ke khususnya Kabupaten Pasangkayu kurang lebih 30 miliar untuk tahun 2021. Tapi target kita mudah-mudahan bisa kita artinya meningkatkan itu bisa mencapai 50 miliar atau 60 miliar untuk khusus di Komisi 3 khususnya fraksi Perindo untuk Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sendiri. Karena itulah yang menjadi perhatian buat kami selaku perwakilan dari Kabupaten Pasangkayu. Ya, tentu kalau memang kinerja kita memang bisa dijadikan perhatian di masyarakat, tentu masyarakat ke depan juga ada perhatiannya bagaimana artinya ketokohan kita atau keperwakilan kita, tentu ada juga harapannya masyarakat tersendiri. Itu kalau kita berbicara politisi, saya rasa kami pribadi tidak bisa mengatur persoalan itu. Tapi kalau masyarakat yang meminta atau masyarakat menginginkan, pasti akan mudah, dengan pasti akan bisa terlaksana. Banyak hal yang menjadi harapan masyarakat kepada setiap perwakilannya. Namun, apakah semuanya dapat terjawab dan bisa terwujud? Semua tergantung pada momentum politik serta relasi yang dibangun oleh politisi itu sendiri. Perjuangan Haji Ambo Intang, DPRD Sulawesi Barat asal Partai Perindo, menjadi salah satu contoh peran wakil rakyat dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya kepada setiap wakil rakyat di Indonesia.